Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan kesehatan dan supranatural. Pada kesempatan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniakan umur yang panjang, kesehatan yang prima, rezeki yang lancar, serta rumah tangga yang harmonis. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, ada satu pepatah kata mengatakan, rumahku adalah istanaku. Maksudnya adalah rumah kita ini yang kita tempati ini adalah sangat menyenangkan sebagaimana kita tinggal di istana. Namun pada perkembangan ini kita lihat di masyarakat ini banyak sekali yang rumah tempat ini seperti neraka. Artinya tidak tentrem, penuh dengan pertengkaran, kemudian banyak sakit, dan juga uang-uang yang didapat ini habis dan tidak tahu kemana. Dan ini biasanya disebabkan juga karena adanya gangguan daripada tanah tempat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan memberikan satu solusi bagaimana meruqyah tanah yang kita tempatin. Karena bagaimanapun kalau tanah ini sudah ada gangguan, ini biasanya keluarganya sakit-sakitan, suka bertengkar, mudah marah, kemudian juga cari rezeki sulit atau rezeki selalu habis. Ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di rumah itu. Nah, itu bisa dinetralisir, artinya bisa dihilangkan dengan ruqyah tanah. Nah, ruqyah tanah ini ada dua cara, yaitu pertama kita ruqyah sendiri, nanti caranya saya kasih tahu. Dan apabila penonton atau pemirsa yang melihat ini acara ini kalau merasa berat ini bisa kirim ke sini tanahnya, yaitu cukup 1 genggam ya. Genggam besar, kalau genggam kecil 3 genggam. Tulis alamatnya. Di situ kita juga bisa mendeteksi apakah yang ada di tanah itu. Karena juga ada tertentu ya, gangguan tertentu yang memang aslinya di sana. Contohnya memang di situ ada pendeman, pernah jadi bekas pendeman sesuatu, ini juga akan lebih sulit ya daripada yang hanya dilempar orang dengan tanah kuburan dan sebagainya. Dan pernah ada satu kisah, mungkin pemirsa masih ingat ya, ini beberapa tahun yang lalu di daerah Gunung Kidul ada api misterius. Banyak orang pintar ke sana ingin mengatakan ini adalah semacam jin ya. Terus ada juga yang sampai bermalam sana, tapi ternyata itu tetap muncul walaupun sudah dengan doa, dengan apa. Ini kenapa masih bisa? Karena yang muncul itu atau yang terpendam ini adalah pusaka namanya Toro Banyu, atau istilah kerennya adalah TB. TB ini kalau masih di alam liar, begitu muncul itu dia seperti api yang berjalan. Namun ketika sudah dimunculkan di permukaan, maka ketika ada kebakaran justru diacungkan ini biasanya langsung pelan-pelan ini mati apinya. Nah, ini namanya TB, Toro Banyu. Dan ini sampai sekarang ini belum ada yang bisa ngangkat. Dipakai doa tidak bisa, diruqyah tidak bisa, karena itu harus diangkat secara supranatural. Pada kesempatan ini pemirsa dan teman-teman semuanya, cara untuk meruqyah tempat itu adalah kita ambil tanah yang di halaman kita ini, kira-kira 3 genggam lah ya, kemudian taruh tempat, kita bacakan. Pertama itu biasalah kita wasilah kepada guru-guru kita. Yang kedua ini kita membaca ayat kursi. Ayat kursi itu untuk menghantam, untuk melebur. Ini sebanyak 300
13 kali. Yang kedua ini adalah surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Ini dibaca sebanyak 1001 kali. Yang ketiga ini adalah baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sebanyak 3313 kali. Nah, kemudian setelah itu tanah ini ditaburkan saja di halaman kita. Maka apapun yang ada di sana kecuali pusaka ya, ini dia akan netralisir atau melebur. Dan ini untuk selanjutnya kalau ada gangguan lagi baru dibaca lagi. Namun ketika pemirsa ini kesulitan, mungkin pertama masalah waktu ya, ini bisa kirim tanahnya ke tempat kita, yaitu 1 genggam atau 3 genggam beserta alamatnya. Nanti kita akan membantu ya, kita rupiah tanahnya, kemudian tanah tersebut dikembalikan ke tempat tinggal atau di tanahnya yang kita tempatin. Nah, ada yang bertanya, kalau kita depannya konblok nggak ada tanah, bisa nggak di samping? Boleh, asal itu tanah di wilayah tempat tinggal kita. Walaupun di belakang, asal itu tanah kita, boleh. Dan tanah itu harus tanah yang lama, artinya dia baru uruk ya, ambil di atas itu nggak bisa, harus yang di aslinya. Ini pemirsa, jadi kelihatan sederhana, ternyata tempat tinggal kita ini sangat mengganggu, yaitu ada kalanya ini sangat menakutkan, sering ada bayangan, membuat gelisah, kemudian membuat emosi, juga rezeki sulit seperti tertutup. Ada kalanya ketika kita banyak cari rezeki ada tapi kok keluarnya juga cepat, juga keluarga ini selalu aja ribut, entah dikit masalah kecil ini jadi masalah besar. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat tinggal ini energinya kurang bagus dan itu harus diruqyah, harus dibersihkan. Caranya sudah saya sampaikan tadi. Jadi pemirsa semuanya, jadi apapun ini yang terjadi ini selalu ada solusi. Solusi yang saya sampaikan ini silakan pemirsa dan teman-teman praktekkan, insya Allah setelah itu bisa dilihat. Biasanya bisa dilihat tuh seminggu 2 minggu ke atas ini sudah kelihatan. Karena saya sendiri dulu punya pengalaman, dulu waktu saya kontrak ini gelender rumah aja bisa seperti orang mau buka, padahal itu jam 2 malam. Dan ketika kita buka itu nggak ada siapa-siapa. Nah, ini menunjukkan bahwa ini di situ itu ada sesuatu yang menempati, dan setelah kita ruqyah ini tidak pernah terjadi lagi. Jadi pengalaman saya menempati tempat-tempat yang angker ini sudah banyak ya, karena kita buka klinik ini berbagai daerah, dan klinik yang kita tempatin itu biasanya juga angker-angker. Dan alhamdulillah setelah tempatin 1 bulan 2 bulan ini biasanya sudah tenang kembali. Pengalaman ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, dan solusinya juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa teman-teman menyebarluaskan video ini, juga like, subscribe, dan dibunyikan loncengnya agar channel ini kita selalu berkembang dan memberikan solusi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.